Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kali ini kita akan mendengarkan debat yang bisa dikatakan luar biasa, karena yang saat ini Kakak Agatha sedang live, lalu ditemani dengan Pendeta Esra Soru, senior pastor Indonesia, yang telah membubarkan, mengacaukan, bahkan mengalahkan kain nama ketika menantang debat terbuka. Tiba-tiba Zuma masuk dan mencoba untuk menantang Esra Soru dan Kak Agatha. Bahkan yang lebih parahnya lagi, katanya siapa yang lebih dulu yang mau saya tatar? Esra Soru kah atau Agatha? Inilah kadrun-kadrun kadal gurun yang belagu. Bagaimana mungkin Zuma bisa lebih tahu dan lebih mengerti keimanan orang Kristen sementara dia sendiri tidak hidup di dalamnya? Ini sudah jelas tidak mungkin. Itu sama saja kalau saya belajar banyak tentang Al-Quran, tapi saya tidak menghidupinya. Bagaimana mungkin saya bisa lebih tahu dan lebih paham daripada umat Islam? Sama saja saya itu adalah orang yang pecundang. Begitu juga si Zuma ini. Kita lihat aja videonya. Anakmu dulu terus. Ada Bang Dulu Juma. urus baru kau urus Nih, Firman. nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Iya. Silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik, baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Lah kalau firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33, dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut sifat kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan Kalam. sifat apa Allah Sifat mencipta? kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu firman. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu Ya, diciptakan Pak Esra atau belajar tidak? dulu, Saya Pak tanya. Esra ya. Ya, gimana? Mungkin Anda yang perlu belajar. Kalam itu Enggak. diciptakan. Pada diri Pak Tuhan Esra. itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut Saya firman tanya, itu adalah kalam kalimat. itu- Ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah. Itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya Tidak. tanya, kalam Tidak itu dicipta. diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada Iya, dua betul. di dalam diri Allah. Bukan ada dua. Loh. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah
dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo, silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holy. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham. kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian Kalau- belajar. kalau Belajar sama Bang kalam Suma, itu biar pintar bukan kalian. Allah. Oke, Oh, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan saya baru kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut Sama. dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian Oke. sesatnya. Berarti, Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11? Boleh bacakan ke saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Saya Bang bacakan Juma. Biasakan atau jangan Anda lari. bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh mau nggak lari. mengerti antara dia nggak ngerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak ada perlihatkan, anak Tuhan. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 dulu. nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya. Karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Oke. dong. Gak malu dong. Karena Tuhan Betul. saya datang dalam rupa manusia, Eh. maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Main mute, Sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu, dengar, gantian. Kayak merah, Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak mengatakan gitu, nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar. Kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan- Allah datang dalam sebentar. Karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Kapan Tadi kamu bilang bedakan katakan antara kalam suara itu dengan sifat? mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya jadi mulut. mulut? Matius 4 Kapan nomor hari 4 Allah Tuhanmu jadi punya mulut.
Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimat itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Esra kabur kan? Bentar. Masih ada Esra di sini, masih ada. Masih ada Esra di sini. Biar tak ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya itu adalah satu hakikat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Iya. Allah is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal, Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita berbicara mengenai kitabmu kan? Matius 4 nomor 4. Loh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan, Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu, antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut atau tadi, firman? Bang. Yesus Bang ini Juma, mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah itu dengar. Sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Enggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam, mengenal, kita lagi membahas antara kalam dan kalimat. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda membedakan antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin saya. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu kau tidak ke bisa sana? membedakan nama Ngapain Allah kamu ke sana? dengan sifat. Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu. Ngapain? Sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus.
Wah, selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan Anda, dulu. saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau sifat. kalau Loh iya dong. ngapain Jago kau main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau mute saya. Islam-Islaman ibadah. Coba suruh Kan? Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, nah, kelas semua aja. Oh Tuhan, saya Tuhan di hidup saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu kau bedain suruh dulu bisa sifat. menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lompat. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, qidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita udah dapat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya, 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Iya, kita telah mendengarkan bagaimana Ustadz Zuma merasa dirinya pintar, tetapi sebenarnya adalah bodoh. Kenapa demikian? Karena bicara tentang keyakinan, ini bukan seperti di ring tinju, yang siapa yang berlatih lebih kuat, bahkan badannya lebih berotot, maka bisa dipastikan dia akan menang ketika dia diadu dengan lawannya. Tetapi bicara keyakinan, itu harus ada di dalam batinnya, harus ada di dalam hatinya, harus ada di pikirannya. Lalu dia bisa menerima ajaran daripada kitab yang dia yakini. Sekalipun Juma hafal semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau dia tidak mengimani, bagaimana mungkin bisa dia benar? Disinilah kebodohan dan ketololan manusia yang sangat sombong ini. Nggak mungkin umat Kristen yang jelas-jelas dari leluhurnya, orang tuanya, bahkan dari kecil, dia sudah ditanamkan kehidupan, kerohanian, bahkan keimanan yang telah dibaca bahkan dihidupi dari Alkitab. Nggak mungkin ada orang asing kucuk-kucuk datang gara-gara hafal semua ayat lalu dia mengatakan bahwa dia lebih benar. Saya bilang ini konyol. Semoga cuma satu aja orang seperti ini, dan kiranya Tuhan Yesus menjamah dia sehingga setiap ayat-ayat yang dia hafal itu akan bekerja dan merasuk sampai ke jiwanya. Kiranya orang seperti ini akan dijadikan Tuhan seperti Saifuddin Ibrahim. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.